Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim nafa wal intifa wal ifada wal istifada wal mudzakkara wa tadhkir wal hasala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa tilal khair ibtighan wajhillahi ta'ala wa maradati wa sababih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santriwan santriwati Pondok Pesantren Hidayatun Najah rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga Allah masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dengan kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita selama bulan suci Ramadan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para santriwan santriwati, marilah kita teruskan kajian kita, kitab Wasiatul Mustafa. Kita berniat mudah-mudahan ilmu kita ini selalu dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dalam mengamalkan ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali wa Ali wahai Ali, idza faragta tatkalane wis rampung sapa sira minat taharati saking sesuci fakhud mongko ngalapa sapa sira ma'an ing banyu wamsahlan nuli ngusapa sapa sira biyadaika kelawan tangan loro sira raqabataka ing gulu sira. Wahai Ali, kalau kamu sudah selesai dari wudumu, dari sesuci kamu, maka jangan lupa untuk mengambil air, kemudian usaplah lehermu dengan kedua tangan kamu. Wa qul lan ngucap sapa sira subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian berdoalah, ucapkanlah lafaz subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Orang siapa yang melazimkan doa iku mau sumandur mongko nuli ningalo sapa srilal ardi maring bumi, kemudian menghadaplah ke bumi. Wakul lan ngucap sapa sira asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluk, dan ngucapno sapa sira ing asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluk. Barang siapa yang mengucapkan lafatikum setelah berwudu, setelah selesai dari bersuci, fa inna man mongko setune wong, barang siapa yang tadi melaksanakan wasiat Rasulullah tadi, qala iku ngucap sapa man hadza ing ikilah lafat ikilah donga iku mau ghafara mongko ngapura Allah sinten Gusti Allah lahu kedua iman kula saghiratin ing saben-saben dosa cilik wa kabiratin lan dosa gedhe. Wong sing melazimkan doa iku mau, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, baik dosa kecil maupun dosa besar. Ayo kita bareng-bareng berusaha untuk mengamalkan ini ya. Ya Ali wa Ali innal malaikata sedune pira-pira malaikat yastaghfiruna iku padha njaluk ngapura sapa malaikat lil insani kedue menungso madama selagine langgeng al insanu sapa menungso ala taharatin ing atase sesuci walam yahtas lan durung hadas sapa insan. Wahai Ali, sesungguhnya malaikat akan selalu memintakan ampun untuk seseorang yang selalu dalam kondisi bersuci.
Makanya santri-santri harus selalu berusaha untuk menjaga tubuhmu, menjaga jiwamu dengan apa? Selalu berwudu. Ya, karena apa? Kalau orang yang selalu berwudu dalam kondisi suci, maka malaikat akan selalu memintakan ampun untuknya. Ya. Dan kemudian wudu itu, al-wudu silahul mukmin. Jadi wudu itu termasuk daripada senjatanya seorang mukmin. Wudu, ya. Selagi senjata tadi dimiliki oleh seseorang, maka musuh-musuhnya tidak akan berusaha untuk mendekat, karena dia punya senjata. Ya. Tapi kalau sebaliknya kita tidak punya senjata, kita selalu dalam kondisi hadas, selalu dalam kondisi apa? Tidak berwudu, maka setan akan menghindar dari kita. Sebaliknya musuh-musuh kita akan selalu mendekat dengan kita. Kenapa? Kita sudah tidak punya senjata lagi. Kita tidak punya senjata. Oleh karena itu, jangan sampai kita selalu dalam kondisi hadas. Mau tidur berwudu dulu. Ya, harus berwudu. Mau belajar berwudu. Supaya apa? Supaya malaikat mendoakan kita. Kalau kita sudah didoakan oleh malaikat, maka sudah barang tentu Allah akan menolong kita. Ya Ali, ya Ali, man utawi sabane wong iktasala iku atus sapa man yaumal jum'ati ing dalam dina Jumat. Bagi seorang barang siapa yang mandi di hari Jumat, ghafara mongko ngapura Allah sinten Allah lahu kedue man ma ing dosa bainal Jum'ati kan ing dalem antarane dina Jumat wal Jum'at ilal Jum'ati mari Jumat kang meneh. Barang siapa yang mandi di hari Jumat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya di antara Jumat dengan Jumat yang akan datang. Ya. Makanya sunnah sholat mandi hari Jumat jangan sampai kita tinggalkan. Kita amalkan sunnahnya Rasulullah ini, mandi di hari Jumat. Kalau kita pengen dosa-dosa kita diampuni oleh Allah di antara dua Jumatan ini, maka kita amalkan sunnahnya Rasulullah. Wa ja'ala lan dadosaken sinten Allah, dan Allah akan menjadikan adzalika ing mengkono-mengkono iktisal yaumul Jum'ah sawaban ing ganjaran fi qabri ing dalam kuburan man. Dan Allah akan menjadikan pahala mandi kita di hari Jumat tadi sawaban fi qabri. Jadi akan dijadikan pahala oleh Allah, diberikan pahala oleh Allah fi qabri yang dalam kuburan. Jadi besok ketika meninggal dunia di alam kubur, Allah akan jadikan setiap tetesan mandinya hari Jumat itu jadi pahala di alam kuburnya. Wasakulalan dadosaken abot apa sawab mau ala mizanihi ing atase timbangan iman. Tidak kalah penting ini adalah Allah akan menjadikan pahala mandi hari Jumat tadi menjadi pemberat daripada timbangan amal besok kita, ya, menjadi pemberat amal kita besok di akhirat. Ya Ali wa Ali alaika natapana ing atase sira bisiwaki kelawan siwak. Bisiwaki kelawan apa? Kelawan siwak. Nah, ini santri, jangan sampai kita meninggalkan siwak. Ya. Tak sepatutnya kita sebagai seorang tafakufiddin, thalibul ilmi, meninggalkan daripada siwak, karena manfaat dan fadilahnya luar biasa, baik untuk tubuh kita maupun ibadah kita. Fafi mongko iku ing dalem siwak arba'atun utawi 24 lan 20, ada 24 fadilatan apane keutamaane, mempunyai 24 keutamaan.
dan kemanfaatan fidini ing dalam agama wal badani lan awak. Jadi siwak ini mempunyai 24 fadilah dan manfaat ya bagi agama dan juga tubuh kita. Banyak kitab-kitab yang menerangkan daripada fadilahnya siwak. Saking pentingnya siwak sampai Rasulullah nanti dawuh, seandainya tidak memberatkan daripada umatku siwakan, maka Rasulullah akan mewajibkan daripada siwak bagi umat di setiap sholat. Karena saking pentingnya siwak, saking saking agungnya daripada fadilah siwak. Kita sebagai seorang santri jangan sampai awakmu kabeh ninggal daripada siwak. Jangan dianggap remeh. Siwak, kita beli siwak harganya murah, tapi keutamaannya luar biasa. Fid dini wal badani ing dalam agama lan awak. Salah satu manfaat siwak. Saya tidak akan menyebutkan semuanya. Yang penting-penting bagi para santri yang sedang menuntut ilmu. Salah satunya memudahkan belajar, memudahkan pelajar dalam memahami ilmu. Sangat cocok sekali kalau kamu pengen dimudahkan memahami ilmu, maka jangan sampai ditinggal siwak. Selalu menggunakan siwak. Ini salah satu manfaat daripada siwak, yaitu memudahkan orang yang menuntut ilmu dalam memahami pelajarannya. Yang kedua menajamkan pandangan mata. Menajamkan pandangan mata. Jadi pandangan penglihatan kita akan tajam dan tidak mudah terkena penyakit mata. Luar biasa manfaatnya siwak. Kemudian yang ketiga mempermudah daripada ini yang tidak kalah penting, mempermudah daripada keluarnya ruh kita ketika diambil oleh Allah. Barang siapa yang melazimkan siwak, maka ketika ruhnya diambil oleh Allah, maka dia akan dipermudah untuk melafadzkan kalimat agung la ilaha illallah. Jangan sampai ditinggal siwak. Kalau ingin kita meninggal menetapi kalimat la ilaha illallah, jangan ditinggalkan memakai siwak. Kemudian salah satunya lagi melipat gandakan pahala. Jadi 2 rakaat dengan siwak itu lebih utama daripada sholat tanpa siwakan. 2 rakaat dengan siwak itu lebih utama daripada sholat tanpa bersiwak. Kemudian kita akan dibenci oleh setan. Setan akan menjauh kalau kita berpakai siwak. Mau sholat kok dengan siwak, maka setan akan menjauhi kita. Menjauhi kita. Kemudian Allah akan ridho dengan ibadah kita kalau disertai dengan siwak. Allah akan ridho dengan kita. Kemudian manfaat lagi siwak adalah menjadikan awet muda. Kemudian memperkuat gigi. Kalau kamu pengen gigimu bersih, kemudian dihilangkan hilang daripada bau mulut, ya pakai siwak. Pakai siwak. Kemudian Nah ini paling penting adalah menguatkan daripada hafalan. Kamu di pondok aktivitasnya lebih banyak daripada menghafal, maka memakai siwak ini adalah sangat penting untuk memperkuat daripada hafalan kita. Kalau pengen hafalan kamu kuat, jangan sampai meninggalkan daripada siwak. Kemudian memperlambat tumbuhnya uban. Itu awet muda tadi ya. Kalau pengen awet muda, siwak. Selalu melazimkan daripada memakai siwak. Memutihkan gigi, salah satunya itu ya, membuat gigi kita itu putih, memutihkan gigi. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah Allah dan Rasulullah akan mencintai kita. Karena kita sudah melaksanakan daripada siwak sunnah-sunnahnya Rasulullah berupa siwak.
Kemudian siwak ini ada yang meneliti bahwasanya siwak ini adalah salah satu obat mujarab bagi seseorang yang kecanduan rokok. Ada yang meneliti bahwasanya siwak ini juga berfungsi untuk apa? Untuk menghilangkan efek kecanduan bagi perokok. Ini luar biasa kalau ingin berhenti rokok. Siwak ini salah satu obatnya. Harganya murah tapi manfaatnya luar biasa. Ya Ali yo Ali alaika natapono ing atase sira bi sholati kelawan salat fi auqatiha ing dalem pira-pira waktune salat. Salat tepat waktu, aja sampai salat kok diundur-undur. Ya, ditunda-tunda. Ditunda-tunda. Kalau Allah sudah memanggil hayyalah sholat, segera. Ya, segera berwudu, ambil wudu, menuju ke tempat sholat. Jangan sampai ditunda. Kalau kita menunda sholat, berarti kita sama halnya dengan menunda daripada turunnya berkah. Ya. Kalau kita menunda sholat, sama halnya kita menunda daripada rezeki kita, berkah kehidupan kita. Itu kalau kita tidak ajek dalam melaksanakan sholat, selalu menunda sholat. Fa innaha mongko sedune sholat fi auqatiha ra'su kulli fadilatin iku pokoke saben-saben keutamaan, wasanamu kulli ibadatin lan pokoke saben-saben atau puncake saben-saben ibadah. Karena apa? Sholat itu yang pertama yang akan dihisab oleh Allah besok di yaumil kiamat. Kalau sholat kita jelek, ya akan jelek semuanya. Kalau sholat kita buruk, ya akan buruk segala aktivitas kita. Ya, karena sholat bisa mencegah daripada perbuatan mungkar, perbuatan yang tidak baik. Kalau sholat kita tidak baik, ya akan tidak baik semuanya. Hanya jangan sampai kita selalu mengulur-ngulur waktu sholat, menunda-nunda daripada waktu sholat. Sholat kita sholat itu samanya dengan munajat Rabbi. Jadi kita samanya bermunajat kepada Allah dengan Allah. Kita berbicara dengan Allah. Makanya harus diperhatikan adab-adab sholat. Ya, jangan sampai kita hanya sholat sekedarnya saja. Sholat hanya menggugurkan kewajiban saja. Tapi kamu santri harus selalu diperhatikan adab-adabnya sholat, sunnah-sunnahnya sholat. Ya, sunnah-sunnahnya sholat jangan sampai ditinggalkan. Kalau pengen sholatnya sempurna, sunnah-sunnahnya sunnah-sunnahnya sholat harus kita laksanakan. Ya Ali wa Ali tamanna ngarep-ngarep. Ya Ali wa Ali tamanna ngarep-ngarep Jibrilu sinten malaikat Jibril. Ayakuna yen to ana min bani Adam saking bani Adam lisabi khisalin pitu pira-pira kebiasaan. Pitu pira-pira pekerti. Jadi Jibril itu mengharapkan 7 ini dimiliki oleh Bani Adam, anak Adam. Apa itu? As-sholawatil khamsi siji iku pira-pira salat kang 5, salat 5 waktu tapi ma'al imami sumertani imam. Sing gede apa? Salat berjamaah. Ojo sampai santri ninggal salat jamaah. Ya, ninggal salat jamaah. Walaupun kalau tidak bisa ke masjid ya sholat jamaah di rumah dengan orang tuanya, ya, dengan orang tuanya, sholat dengan kakaknya, adiknya. Jangan sampai ninggal sholat berjamaah. Karena apa? Sholat jamaah luar biasa. Sampai ada yang mengatakan ana wong ora salat jamaah itu berarti wis musibah, ya, musibah baginya. Ana wong ora salat jamaah maka musibah baginya.
Faqad qalu, dia mengatakan ma ijtama'a jama'atun illa wa fi waliyullah. Jadi tidaklah seorang itu sholat berjamaah kecuali di dalamnya ada seorang wali. Ono wali ini Gusti Allah. Jadi kalau kita sholat berjamaah itu sama halnya kita disertai, dikancani oleh wali ini Gusti Allah. Yang apa? Yang akan penyebab daripada turunnya apa? Turunnya pertolongan Allah. Betullah pertolongan Allah. Kenapa? Inna sholatal jama'ati tazidu ala sholatil fadhi sab'an wa isrina. Jadi sholat berjamaah itu luwih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Oleh karena itu berusaha ya, jangan sampai kita kena eman. Sangat eman sekali kalau kita tidak sholat berjamaah. Ma'al imami sumertane imam wa mujalasatil ulama ilan lelungguhan ing sumertane pira-pira ulama. Jadi yang pertama tadi sholat berjamaah, kemudian yang kedua lah mujalasatul ulama. Jadi seneng lungguh karo ulama, seneng kumpul karo ulama. Bukan malah sebaliknya membenci ulama atau berlari dari ulama. Itu yang akan menjadikan apa? Turunnya bencana. Karena apa? Karena lari dari ulama. Nek ana wong wis lari teko ulama, ya ibadahe kocar-kacir. Ibadahe akan dikhawatirkan akan rusak, akan tertolak. Kenapa? Karena dia tidak tahu mau ibadah kepada Allah tapi tidak tahu caranya. Makanya ilmu itu penting. Ilmu itu penting. Dengan ilmu inilah kita tahu mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang makruh, bahkan mana yang haram. Kalau orang yang benci dengan ulama, benci dengan ilmu, maka ya dikhawatirkan akan jatuh kepada keharaman, akan jatuh kepada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, karena dia tidak tahu. Ya, mau sholat tapi tidak tahu caranya sholat. Ya, mau bermuamalah, mau jual beli tapi tidak tahu ilmunya jual beli. Nah, ini dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perkara yang haram. Jangan sampai kita berpisah dengan ulama, nyingkrih teko ulama, apalagi benci dengan ulama. Wa iyadatil maridilan wa iyadatil maridilan nili wong loro. Kemudian mengunjungi daripada yang sakit. Ada tetangga yang sakit ya dikunjungi, ada teman yang sakit ditilihi, kemudian didoakan ya, didoakan. Kalau tidak bisa karena ada udzur ya didoakan. Wa tasyi'il janazatilan, ngeramut jenazah, mengurus jenazah. Wa saqil ma'ilan, ngombeni banyu. Artinya kalau ada orang yang kesusahan, ada orang yang haus, maka kita kita kasih minum, kita kasih makan. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, ayo kita tingkatkan ya segala aktivitas kebaikan kita, ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Kalau ada teman kita yang kesusahannya kita bantu, ada tetangga kita yang kesusahannya kita bantu. Wasulhilan damekno bainal isnaini ing dalem antarane wong loro, dan kemudian juru damai. Kita sebagai seorang santri harus selalu menjadi juru damai di tengah-tengah masyarakat, bukan malah menjadi juru pertikaian di antara kalangan masyarakat. Naudzubillah, santri harus isok ndamekno, isok ngerangkul, isok ngerangkul, isok mendamaikan. Artinya bisa menimbulkan daripada kebaikan, bisa memunculkan daripada kebaikan di tengah-tengah masyarakat, bukan malah sebaliknya.
juru pertikaian di masyarakat. Justru kita menjadi apa? Menjadi seseorang yang menyebabkan masyarakat itu bertikai. Ya. Jangan sampai kita menjadi seorang yang seperti itu. Kita harus menjadi juru damai di tengah-tengah masyarakat. Wa ikramil jari lan mulyakno tangga lan memuliakan daripada tetangga. Ya. Jadi ada tetangga yang susah atau yang sakit, kita kunjungi, kita doakan. Adab-adab kita, akhlak kita dengan apa? Akhlak kita bertetangga itu harus kita perhatikan. Adab-adab kita, jangan sampai menyinggung perasaannya, apalagi sampai menyakitinya. Wal yatimi lan anak yatim. Dan kemudian apa? Selanjutnya selalu memperhatikan daripada anak-anak yatim. Fakhris mongko lubo sapa sira ala dzalika ing atase mengkono-mengkono perkara iku mau. Jaga temen iki mau. Ya Rasulullah pada Sayyidina Ali, jaga temen. Mulai dari apa tadi? Salat jamaah. Kemudian apa? Berkumpul dengan ulama, cinta dengan ulama. Kemudian wa'iyatil marid, nilii kalau ada teman yang sakit dikunjungi, ditilii, didoakan, watasil janazati dan apa? Mengurus janazah, merawat janazah, wasaqil ma'i dan lain sebagainya. Ya Ali wa Ali sholli salatu sapa sira bil laili ing dalem wengi walau kahala bisyatin senajan kaya apa iki merah kambing istilahnya ya, walaupun sebentar ya. Sholatnya di tengah malam, sholat di tengah malam walaupun itu sebentar. Sholat tahajud ya. Fal musolli mongko utawi wong kang sholat bilaili ing dalem wengi aksanun nasi iku luwe bagus-baguse menungso wajahan apane wajahe. Wong sing kebiasaan sholat wengi ya, sholat di dalam tengah wengi iku aksanun nasi wajah, maka wajahnya akan apa? Mencorong ya. Makanya dia mengatakan wong sing kebiasaan sholat malam, maka kalau dilihat itu bisa menjadikan apa? Bisa menjadikan tentram hati kita. Coba kamu lihat para walinya Allah, ya, para ulama-ulama itu. Kalau kita lihat fotonya saja akan apa? Akan menjadikan hati kita tentram. Ya, walaupun kita tidak menjumpai beliau, tapi kita tatap wajah beliau itu sudah akan membuat hati kita itu menjadi apa? Tentram, penuh dengan apa? Kedamaian. Karena apa? Karena beliau apa wiritane iku ya salat malam. Ibadahi salat malam iku. Ya, ibadahi salat malam. Sangat luar biasa daripada fadilah salat malam. Sehingga Allah mencurahkan daripada rahmatnya. Maka ini kalau kita melihat wajahnya para ulama ya, sing alim-alim itu akan senang hati kita ya. Kenapa? Merasa tenang hati kita dengan melihat wajah beliau saja. Apalagi kita hidup dengan beliau, dekat dengan beliau. Wal musalli bil laili ahsan nasi wajhan. Kenapa? Karena fa innahu, ada hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya inna sholatal afdalu sholati ba'dal maktubah as-sholatu fi jawfil lail. Jadi luwe kamu utamani sholat setelah sholat maktubah itu adalah sholat di tengah malam. Ya, di tengah malam. Di tengah malam. Kenapa? Fa innahu ta'bus sholihin qablakum. Jadi ibadah tengah malam, sholat tengah malam itu kebiasaan ulama soleh. Makanya kita harus selalu berusaha untuk meniru daripada ulama-ulama kita yang menjadikan sholat malam sebagai wiridan beliau, supaya kita mendapatkan apa? Mendapatkan madhabnya, mendapatkan rahasianya. Ya Ali, ya Ali,
Ya Ali wa Ali idza kabbarta tatkalani apa niku idza kabbarta tatkalani takbir sapa sira li sholati maring salat. Seandainya kamu takbir ketika mau salat, fafarrij monggo mengganggo sapa sira asabi'aka ing pira-pira driji sira. Sini ada yang tetap yang menerangkan bahwasanya masih sholatul lail ya, fadlu sholatul lail ala sholatin nahar ka fadli shadaqati sirri alal alaniyati. Jadi fadilai sholat malam itu mengungguli daripada fadilai sholat di siang hari. Seperti apa? Seperti fadilai shadaqati sirri, sedekah sing dirahasiakno melebihi daripada sedekah sing diperlihatkan. Ya. Kenapa? Karena sedekah sirri itu mengungguli daripada sedekah terang-terangan bisa ba'ina dhifan. Jadi mengungguli daripada 70 tingkatan. 70 kebaikan. Jadi ini awakmu sedekah sirri, sedekah tanpa diperlihatkan orang lain, sedekah sirri itu lebih utama 70 tingkatan daripada sedekah apa yang diperlihatkan. Hanya Allah di tengah malam itu turun ya. Yanzilullah kulla lailatin ila samai dunya. Jadi Allah itu ketika tengah malam Allah akan turun ke langit dunia kina ya baqa sulusal lail di pertengahan malam fayaqul, kemudian Allah mengatakan hal min da'in fastajibalahu. Siapa yang berdoa maka aku akan mengabulkannya. Dan siapa yang meminta ampun maka aku akan mengampuni. Kata apa? Hal min sa'ilin fa'uti. Siapa yang meminta kepada Allah maka Allah akan memberikannya. Siapa yang bertobat maka Allah akan menerima tobatnya. Ini luar biasa. Dan sampai meninggalkan daripada sholatul lail. Mengatakan bahwasanya kadzdzaba man idda'a mahabbati fa innahu jannu lail nama anni alaysa kullu muhibbin yuhibbul khalwata bi habibi. Ada yang mengatakan bahwasanya orang itu kalau mengaku cinta kepada Allah, kemudian dia tidur seenaknya atau tidur di tengah malam, nama anni, kemudian lupa kepada Allah, alaysa kullu muhibbin yuhibbul khalwata bi habibi. Tidaklah seorang pecinta itu mencintai kekasihnya mencintai daripada menyendiri dengan kasihnya. Kalau kita cinta kepada Allah ya, waktu malam itulah yang pas kita bermunajat kepada Allah, menyendiri dengan Allah. Kemudian qala Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarati rahimallahu jami'ul khairi kulli fil lail wa ma aqadat liwaliyin wilayatun illa billah. Jadi kata Syekh Ismail tadi, jadi kebaikan semuanya dikumpulkan di tengah malam. Kebaikan semuanya dikumpulkan di tengah malam. Tidaklah seorang wali itu mendapatkan predikat wali dari Allah kecuali daripada billail, di tengah malam. Jadi wali-walinya Gusti Allah itu kenapa beliau itu mendapatkan pangkat yang luar biasa dari Allah, kecuali beliau itu adalah selalu melazimkan. Jadi melazimkan wiridnya di tengah malam. Tidak pernah meninggalkan sholat malam. Makanya kita harus selalu berusaha minta pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan kita ini selalu diberikan keistiqomahan, bangun malam,
kemudian sholat, berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Ya Ali wa Ali idza kabbarta tatkalane wis takbir sapa sira li sholati maring salat. Fafarrij mongko mengganggo sapa sira asabiaka ing pira-pira driji sira warfa'lan ngangkat sapa sira yataka ing tangan loro sira. Hadwa mangki baika ing dalem pancere bahu loro sira. Wa idza kabbarta lan tatkalane takbir sapa sira fadho mongko nyelena sapa sira yaminaka ing tangan tengen sira ala simalika ing ngatasé tangan kiri sira tahta suratika ing dalem nisore pusar sira. Wa idza raka'ta lan tatakal ruku sapa sira fadho mongko nyelana sapa sira yadaika ing tangan loro sira ala rukbatika ing ngatasé dengkul loro sira. Fafarrij lan benggang sapa sira baina asabiika ing dalam antarane bira-bira driji sira. Ya Ali yo Ali asfir remang-remang sapa sira bisubuhi kelawan salat subuh. Wasolli lan salat sapa sira al-mal wasolli lan salat sapa sira al-maghrib ing salat maghrib ba'da ghiyabi samsi ing dalem sakuse surupe srengenge biqadri halabi syatin kelawan kira-kirane sak merese kambing sebentar. Fa inna dzalika mongko satemene mengkono perbuatan iku mau min khisalil anbiya'i iku setengah saking pira-pira perbuatane pira-pira para nabi. Termasuk daripada amalnya atau perbuatannya para nabi alaihi wasallam. Ya Ali wa Ali alaika natapono ing atase sira bi sholatil jamaati kelawan salat jamaah. Lagi-lagi salat jamaah aja sampai ditinggal. Fa innaha mongko sedune salat jamaah indallahi monggo Gusti Allah kamasyika iku kaya lumaku sira oleh lumaku sira ilal haji maring nglakoni haji wal umrati lan umrah. Jadi sholat jamaah iku padha bari nek awakmu kok berjalan menuju masjid ya, dengan niat menunaikan sholat jamaah, maka itu sama halnya dengan perjalanan kamu melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jadi disamakan dengan pahalanya haji dan umroh. Wa ma yakhrusu lan ora luburan jogo ala sholatil jamaati ing atase salat jamaah illa rajulun kejaba wong lanang mukminun kang mukmin. Tidaklah seorang itu menjaga daripada melaksanakan salat jamaah kecuali wong iku mau adalah wong mukmin. Qad ahabbahu teman-teman den senengi den cintai hu ing mukmin Allah sinten Gusti Allah dicintai oleh Allah. Wa ma yazadulan ora ngati-ngati sing gak jaga fiha ing dalam salat jamaah illa munafiqun kejaba sapa wong kang munafik. Dan tidaklah seseorang itu meremehkan daripada salat berjamaah kecuali orang itu adalah orang yang punya predikat munafik. Qad abghadha kang wis teman-teman benci. Kalau sudah dibenci oleh Allah ya, termasuk daripada wong munafik. Abghadha qad abghadahu teman-teman benci hu ing munafik Allah sinten Gusti Allah. Jangan sampai kita mendapatkan predikat ini munafik ini, meremehkan daripada sholat berjamaah ya, meremehkan daripada sholat berjamaah. Ayo kita bersama-sama berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga daripada berjamaah. Ya Ali wallahu a'lam bishawab. Demikian keterangan dari Ustadz, mudah-mudahan ada manfaat
khususnya untuk Ustadz sendiri, dan mudah-mudahan Allah selalu menolong kita, memberikan kita kemudahan untuk selalu mengamalkan ilmu kita dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma'alamtani fardud ilayya inda hajati ilai fala tunsini ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.